Bogor itu luas banget. Dari yang alamnya adem, budayanya kental, sampai kulinernya yang bikin ngiler. Lagi pengen healing, yang adem, asri, dan lepas penat. Tapi kemana ya? Bogor sih banyak tempat, tapi bingung cari yang pas. Tunggu. Kayaknya aku pernah dengar website Laksa Kota Bogor, layanan informasi kepariwisataan Kota Bogor. Untung sekarang udah ada website Laksa, layanan informasi kepariwisataan Kota Bogor. Nah ini dia lengkap banget. Dari destinasi alam, budaya, sampai UMKM semua ada. Dan lihat nih, Mulia Harja. Ada sawah, udara segar, dan aktivitas seru. Cus langsung ke sana. Nah, di sini juga gak cuma soal sawah aja. Di beberapa titik kita juga bisa lihat kandang kambing dan kambing-kambingnya ramah-ramah juga, kayak ngajak kenalan. Oh iya, yang uniknya juga di sini kita bisa pinjam caping buat foto-foto atau jalan-jalan di sawah. Tapi bayar sewanya ya seikhlasnya aja. Lucu banget kan? Serunya lagi, aku diajak nyobain gebot padi bareng petani. Bayangin gebukin bulir padi sampai mental kemana-mana. Ternyata seru juga. Kayak nyoba kardio gratis. Mulia Harja ini emang kampung tematik berbasis agroedukasi. Jadi selain healing, kita juga bisa belajar soal pertanian dan peternakan langsung dari sumbernya. Dan pastinya spot foto gak main-main, alam banget, tapi tetap Instagramable. Rasanya pengen nyantai lama-lama di sini. Yang paling bikin betah setelah aktivitas di sawah, aku mampir ke salah satu kopi shop di Mulia Harja. Letaknya pas banget di pinggir sawah. Ngopi sambil duduk santai lihat pemandangan terbuka sambil refleksi pengalaman seru hari itu. Bener-bener kombinasi yang pas banget buat healing. Ngopi di tengah sawah ditemenin angin sepoi-sepoi, damai banget. Kalian wajib coba datang ke Mulia Harja. Oke, habis healing, waktunya kita pergi nambah wawasan budaya ke Kelenteng Pankobio. Wisata kayak gini tuh bukan cuma seru, tapi juga bikin makin menghargai alam dan kerja keras petani. Bogor gak cuma pemandangan yang indah, tapi juga budayanya yang kaya. Salah satunya, ya, di Kelenteng Pankobio ini. Kelenteng ini udah berdiri sejak ratusan tahun lalu. Arsitekturnya megah, warnanya merah khas banget, dan setiap sudutnya punya cerita. Dari patung-patung dewa, lilin-lilin besar, sampai hiyo yang aromanya bikin tenang. Semuanya punya makna spiritual yang dalam. Wajib sih mampir ke sini kalau ke Bogor. Tempat ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Kelenteng ini juga merupakan salah satu kelenteng tertua di Kota Bogor yang ditemukan pada tahun 1703. Dan kelenteng ini sebagai bentuk simbol harmoni budaya serta bentuk toleransi di Kota Bogor. Kelenteng ini didirikan tahun 1652. Kampung Pulau Gelis ini dulunya pernah menjadi salah satu tempat peristirahatan keluarga Raja Pajajaran. Ketika di tahun 1482 hingga 1579, ketika Kerajaan Pajajaran berada di Kota Bogor, salah satu tempat peristirahatannya adalah Kampung Pulau Gelis. Setelah jalan-jalan, waktunya isi tenaga lagi dan gak lengkap ke Bogor kalau belum nyobain kulinernya. Surga, emang surganya kuliner. Yuk kita cobain kuliner di sini. Pertama, aku nyobain cungkring. Rasanya gurih, manis, dan ada teksturnya. Ya, tekstur kenyalnya yang unik banget. Gak nyesel nyobain yang satu ini. Surya Kencana bukan sekedar jalan, tapi lorong rasa yang mengajak siapapun untuk mencicipi sejarah. Dari empung kering Pak Jumating melegenda, hingga cupal gentong gurih dan bacang yang manis pedas milik Pak Hadi, semua menyatu dalam satu suapan cerita Kota Bogor.
Nah, yang satu ini cocok jadi camilan. Bacangnya rasanya enak, isinya padat dan berbagai varian. Kali ini aku pesen bacang varian rasa jando dan satunya lagi bacang yang berasal dari ketan, itu isinya daging sapi. Jadi guys, bacangnya itu berbeda, ada yang dari nasi dan ada yang dari ketan. Yakin gak berani coba? Lanjut, empal gentong. Wah, ini sih juara. Gak nyesel nyobain makan empal gentong di sini. Emang sih, kalau Sultan itu banyak kuliner nusantaranya. Dagingnya empuk, kuahnya nendang, bumbunya meresap banget. Bikin pengen nambah terus. Sekarang waktunya santai sambil ngopi. Ayo ke kopi shop yang ada di Surken. Terakhir, aku mampir ke Bogor Kopi Center alias BCC. Tempat ini keren banget. Jadi ruang terbuka buat anak muda, komunitas, sampai pelaku ekonomi kreatif untuk ngumpul, belajar, dan berkarya. Halo, Mas. Siap. Mau tanya-tanya, ini Bogor Kopi Center. Betul, Bogor Kopi Center. Kopi-kopinya tuh khas Bogor semua atau? Kita sebenarnya mah banyak Mas pilihannya. Ada kopi Nusantara. Cuman kita ada kopi lokal juga yang khas Bogor. Kebetulan kita yang ready Bogornya ada dari Gunung Putri. Oh, berarti. Ya, kaki Gunung Gede Pangrango. Prosesnya ada dua, yang natural sama yang honey. Nah, Mas mau coba yang Gunung Putri atau dari daerah yang lain? Kayaknya Gunung Putri. Boleh, Gunung Putri. Mau dibikin hot apa ice? Dia ada rasa manis, asamnya seger juga. Tapi kopi khas Bogor selain Gunung Putri ada lagi? Ada sebenarnya kita dari Cibulao dan beberapa yang lainnya. Sebenarnya ada juga yang dari perbatasan antara Bogor sama Cianjur ada juga. Itu dari Lembah Karmel. Tapi yang paling best seller Yang Gunung Putri. oh yang ini Betul. berarti. Nah, di setiap lantainya punya suasana yang beda-beda. Ada ruangan yang bisa dipakai untuk diskusi, nongki, belajar bareng, sampai ngumpul bareng temen. Yang paling aku suka adalah lantai 3 dan lantai 4 yang outdoor. Bisa santai sambil lihat pemandangan kota Bogor dari ketinggian. Oh iya, di sini juga ada tempat buat belajar soal kopi. Mulai dari proses roasting, grinding, sampai nyeduh manual. Wih, seru banget. Dan bikin makin menghargai proses di balik secangkir kopi. Enak banget, aromanya khas, lembut, pantas aja jadi minuman favorit di sini.